Waktu kamu masih di sekolah dasar, kamu pasti pernah ikut study tour. Dan salah satunya mungkin adalah wisata alam. Apakah kamu masih ingat betapa bahagianya kamu ketika pertama kali melihat kebun teh, sungai, danau, pantai, hutan, dan masih banyak lagi? Otak manusia memang dirancang untuk menghasilkan dopamin saat melihat sesuatu yang mengagumkan. Dopamin sendiri adalah hormon yang menghasilkan perasaan bahagia. Namun, tak hanya keindahan alam saja yang dapat memberikan perasaan senang. Keindahan yang terdapat pada makhluk hidup pun dapat menghasilkan dopamin. Contohnya adalah keindahan yang terdapat pada seseorang, tampan ataupun cantik. Kedua hal itu pasti diinginkan oleh semua orang. Kamu pasti akan merasa bahagia ketika dipuji ataupun diperhatikan oleh banyak orang. Dengan fisik yang mempunyai daya tarik, mungkin kamu memiliki kelebihan untuk melakukan sesuatu, mulai dari mencari kerja, berkenalan dengan orang baru, membuat konten di akun media sosialmu, dan masih banyak lagi. Lalu ada suatu pertanyaan, apakah dunia ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang indah saja? Saya punya cerita. Dulu, ketika saya masih kelas 4 SD, ikan cupang banyak disenangi di daerah saya. Lalu, saya punya ide untuk menjual ikan ini di rumah. Saya pun bilang ke ayah saya tentang rencana ini. Dan untungnya, ayah saya juga setuju. Mungkin sekadar mengajari saya cara berdagang untuk bekal ilmu saya nanti. Lalu, kami pergi ke pasar hewan untuk pasokan dagang. Ada ratusan ekor ikan cupang yang saya jual. Semakin bagus warna yang dimiliki, maka harga ikan juga akan semakin mahal. Tak disangka, walau saya berjualan hanya di rumah, tapi banyak orang yang datang. Mungkin karena info dari mulut ke mulut, tak lebih dari 2 minggu, dagangan saya pun habis terjual. Hal itu dikarenakan ikan ini memang terlihat indah, dengan sirip yang berwarna-warni dan bentuknya yang mungil, menjadi daya tarik tersendiri pada ikan cupang. Banyak teman-teman saya yang bilang kalau mereka senang memperhatikan keindahan yang eksotik dari ikan ini. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan kita. Kamu mungkin semakin yakin setelah mendengar cerita saya bahwa paras yang indah adalah segalanya. Kemudahan seakan datang bagi mereka yang cantik. Jadi, bagaimana dengan yang berwajah biasa-biasa saja? Apakah kita tidak akan sukses? Apakah dunia menjadi semakin sulit untuk hidup? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Saya pun tak munafik bahwa orang-orang yang berwajah indah memang memiliki keunggulan dalam beberapa aspek. Tapi tentu saja itu tak menjadi tamparan bagi kita. Kecantikan memang dapat mendatangkan keberuntungan, tapi kesuksesan seseorang tak diukur dari seberapa cantik parasnya. Kamu dapat melihat bahwa 10 orang terkaya di dunia bukanlah seorang artis. Mereka adalah seorang pembisnis dan inovator yang mempunyai ide-ide hebat. Hal utama yang harus kamu tanamkan pada dirimu adalah skill dan disiplin pada apa yang kamu kejar. Jangan membandingkan dirimu dengan teman-temanmu. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Sama halnya ketika kamu naik kereta api. Kamu pasti memiliki tujuan kemana akan pergi. Tak masuk akal jika kamu mengikuti temanmu yang sudah jelas tujuannya berbeda. Dan jika kamu memaksa berada di jalur yang berbeda, apakah kamu yakin untuk mengubur mimpimu? Apa itu keindahan? Apakah mata yang biru dapat dikatakan indah? Apakah kulit yang putih dapat dikatakan indah? Atau apakah tubuh yang ideal dapat dikatakan indah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tak semua hal indah menurut orang lain sama dengan persepsi dirimu. Arti keindahan bagi setiap orang pasti berbeda. Bagi sebagian orang, hujan mungkin membawa petaka, tapi bagi yang lainnya, hujan adalah pesona yang diberikan oleh semesta. Jadi, jangan risaukan apa yang tidak kamu miliki.
Dunia ini sangatlah luas, tak ada waktu untuk bersedih. Kejar mimpimu agar suatu saat kamu mengerti bahwa kehidupan adalah keindahan terbesar yang terjadi.